Bismillahirrahmanirrahim. Baik kita ataupun anak-anak kita tentu saja tidak hanya bergaul dengan keluarganya sendiri tentunya. Tentu anak kita sama seperti kita, mereka juga punya teman, mereka juga punya tetangga, mereka juga menyapa, mereka juga mungkin berhubungan entah seperti apapun seadanya, tadi hanya sekedar menyapa ya. Nah lalu ketika mereka berhubungan, anak kita berhubungan dengan orang lain pun di luar keluarganya juga akan sama seperti kita. Kita diomong, anak kita juga diomong. Anak kita disalahpahami, kita pun juga disalahpahami. Anak kita dimaki-maki, anak kita disuudoni, anak-anak kita dihakimi, wancen ya rek ngono dan sebagainya. Lalu ketika dia pulang ke rumahnya, celakanya ibunya, bapaknya sama seperti itu. Bisakah seperti ini karena membuat anak merasakan baiti jannati? Hal yang terburuk adalah ketika orang tuanya sendiri yang menghakimi. Memang kamu itu tidak becus, memang kamu itu tidak gablek, memang kamu itu nakal dan sebagainya. Anak-anak kita itu tidak lebih daripada menjalani semua yang ada dalam pikiran dan perasaan kita, rencana-rencana kita, cita-cita kita untuk anak kita. Keyakinan kita itulah yang membentuk. Gimana enggak? Ketika mereka pulang, orang tuanya menghakimi, anaknya tidak merasa tidak nyaman. Hanya anaknya tumbuh jadi anak yang gelisah, memberontak pada orang tuanya, melawan pada orang tuanya. Nah, bukankah orang tuanya yang menjadikan anaknya jadi anak yang pemberontak? Kasihan sekali kan. Tapi kembali siapa yang disalahkan? Tentu saja yang disalahkan anak kita. Memang kamu itu tidak mau mendengarkan, dinasihati, tidak mau. Anak selalu salah itu arogansi orang tuanya. Karena kita yang merasa melahirkan milik kita yang membesarkan mereka, rasanya mereka milik kita sendiri. Kita boleh berhak semena-mena melakukan semuanya karena tidak ada yang berhak menuntut kita karena kita orang tuanya. Kita pikir begitu. Itu adalah bentuk kesombongan. Orang yang berani sombong itu karena tidak menyadari, tidak dengan jelas menyadari, tidak dengan konkret memahami, tidak dengan jelas menemukan kerendahan dirinya kepada Allah, makanya dia berani sombong seperti itu. Kalau kita tidak sombong kepada Allah, kalau kita menyadari kita itu milik Allah, semua yang di muka bumi milik Allah, kita tidak akan berani sombong kepada sekalipun anak kecil yang tidak berdaya, yang tidak punya harta, yang tidak punya status sosial. Baiti jannati. Kita tidak perlu membela anak kita mati-matian, buta, tidak boleh. Tapi ketika kita sulit untuk meyakini itu, kita bisa mewujudkannya dalam doa, kita bisa melihatnya sebagai takdir baik dari Allah. Orang tua yang dewasa tentu anaknya akan dewasa karena kita kekanak-kanakan, karena kita tidak punya konsep hidup, maka jelas anak kita juga tidak punya konsep hidup. Ketika anak kita misalnya sampai terlibat dengan hal yang tidak baik, kita menganggapnya wah ini memalukan, ini hal yang buruk dan kita merasa menderita dengan itu. Anak kita pun akan merasa seperti itu. Tapi kalau kita berpikir, kita meyakini takdir buruk itu adalah takdir baik yang datang dalam kondisi buruk, kebaikan itu bisa datang dalam baik dan bisa dalam keadaan buruk, yang manapun semuanya baik karena kita meyakini Allah Al-Bar Maha Baik. Nah, orang tua yang seperti ini ketika melihat anaknya terlibat dalam ini adalah kebaikan dari Allah yang datang dalam rupa yang buruk. Matur nuwun ya Allah, kalau anakku tidak terlibat seperti ini, kalau anakku tidak dibenihkan tetanggaku, kalau anakku tidak mengalami hal yang sekarang dialaminya, aku juga tidak akan sadar, tidak akan minta maaf kepadamu, tidak mohon padamu. Kemarin-kemarin aku merasa anakku perjalanan sini ke sekolahnya akan aman, anakku akan menikah dengan baik-baik saja. Ternyata nah, orang tua yang meyakini semua milik Allah tidak akan pernah berani sombong pada anaknya, tidak akan berani semena-mena pada anaknya. Orang tua yang meyakini kebaikan itu adalah milik Allah dan Allah Maha Baik, maka meyakini kebaikan bisa datang dalam rupa buruk atau dalam rupa yang tidak baik ataupun dalam yang rupa baik, maka kita akan selalu bersyukur. Maka kita akan menjadi orang yang super power, from zero to hero. Maka kita menjadi orang yang sangat kuat. Tapi karena kita tidak punya konsep, maka kita pun tidak punya konsep dalam hidupnya. Orang tuanya menjadikan Yahudi, Majusi dan Nasara, ini harus kita pegang baik-baik. Baiti jannati itu bukan omong kosong, bukan sekedar kita ayo ngaji, ayo maca Quran, ayo hafalan, bukan seperti itu, bukan sekedar seperti itu. Jadi mari kita belajar berhenti menghakimi. Hidup di luaran itu sudah berat, anak-anak menghadapi orang luar sudah berat, janganlah rumah juga kita jadikan neraka. Mari kita jadikan baiti jannati, bukan karena kita memanjakan mereka, bukan kita karena selalu melindungi mereka dengan cara yang konyol bahkan berlebihan, bukan, tapi karena kita memahami konsep tauhid,
kita memahami konsep akidah, kita memahami menerima yang baik yang buruk adalah takdir dari Allah yang baik, karena kita memahami kita adalah milik Allah, anak-anak pun juga milik Allah. Tidak ada yang perlu takutkan karena kita mempunyai Allah. Keyakinan kita adalah segalanya. Anak yang sekarang tidak berakhlak, apa selamanya tidak berakhlak? Orang tuanya menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasoro. Anak-anak kita hanya menjalani hidup yang kita bentangkan. Pernah tahu artis-artis itu jalan di red carpet? Anak-anak kita sama seperti itu. Pikiran kita, keyakinan kita, pendapat kita tentang anak kita, itu adalah red carpet kehidupan anak kita. Anak kita hanya akan berjalan di atas itu. Tidak akan mudah bagi anak kita untuk membebaskan diri mereka dari red carpet yang sudah kita bentangkan. Ketika mereka sudah dewasa, mengalami banyak hidup, mungkin 30-40, baru mereka bisa membebaskan diri dari masa lalunya, yaitu kita, orang tuanya, yaitu parenting kita, orang tuanya. Baiti janati hanya mampu diwujudkan orang-orang yang rendah diri kepada Allah, orang-orang yang selalu mempercayai Allah, orang-orang yang selalu bersyukur pada Allah, orang-orang yang selalu menjaga keyakinannya pada Allah. Dimohon menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.